Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 267. Wanita parubaya itu menjawab. Namun, saat dia hendak meninggalkan kabin perahu nelayan itu, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah dan dia melayang keluar, muncul di dek perahu nelayan. Mereka datang. Ekspresi serius terpancar di wajahnya. Ia menganggap dirinya sangat kuat, tetapi itu hanya melawan beberapa pengguna kemampuan lemah dari Biro Kemampuan Khusus Tiongkok. Namun, ia tidak berani menjamin bahwa ia dapat memenangkan direktur biro ini, Duan Mulin yang kuat. Terlebih lagi ia belum pulih dari luka-lukanya. Setelah setengah menit, Duan Mulin tiba di tepi pantai bersama lebih dari 10 pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus. Tang Xiu berdiri di sampingnya dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya, menatap lelaki tua itu. Dia mengetahui dari Duan Mulin dalam perjalanan mereka ke sini tentang identitas sebenarnya dari ketiga orang ini. Mereka adalah pemburu bayaran. Kita bertemu lagi, kakek Zhong. Senyum samar dan samar muncul di wajahnya. Duan Mulin menyapa. Aku tidak pernah menyangka kau masih hidup setelah pertemuan terakhir kita beberapa tahun yang lalu, Duan Mulin. Lelaki tua itu mengernyitkan alisnya dan berkata, apakah orang-orang di sekitarmu adalah pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus Tiongkok? Mereka terlihat seperti sampah. Bagaimana aku bisa mati jika kau sendiri tidak mati, kakek tua? Duan Mulin berkata sambil tersenyum. Mereka memang pengguna kemampuan dari biroku, tetapi apakah aku butuh komentarmu atau semacamnya? Nah, dua bocah nakal yang kau selamatkan tempo hari itu sudah setua ini sekarang, ya? Sepertinya mereka juga mendapatkan warisanmu, bukan? Bagaimana kalau ada kontes antara manusia sampahku dengan manusia sampahmu? Aku tahu tempat ini adalah wilayah negaramu, Duan Mulin. Namun, pemburu bayaran seperti kami tidak dibatasi oleh perjanjian internasional apapun. Kami dapat muncul di mana saja saat memburu penyimpangan dan ras yang berbeda, kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Lebih jauh, aku tidak datang ke sini untuk menjadi musuh biromu, tetapi mengejar para pendosa pemangsa yang mengerikan itu. Kau benar. Bukan berarti aku tidak menyambutmu di Tiongkok. Duan Mulin mengangguk dan berkata, hanya saja mangsamu kali ini terkait dengan insiden besar di Tiongkok, jadi kuharap kau bisa berhenti dan membiarkan kami membersihkan halaman rumah kami sendiri. Menurutmu itu mungkin? Orang tua itu menjawab dengan dingin. Kita membunuh selusin setengah hantu di luar negeri hanya untuk mengklarifikasi info mangsa kita di sini dan aku terluka dalam prosesnya. Kau beritahu aku kenapa? Haruskah kita menyerah saja setelah bekerja keras selama beberapa bulan, ya? Duan Mulin terdiam. Dia sangat memahami kode dan moralitas para pemburu bayaran. Orang tua di hadapannya bahkan lebih paranoid dan dia akan mengabaikan bahaya ekstrim apapun jika dia akan berhasil menangkap mangsanya. Berapa harga 2,5 hantu itu? Tang Xiu melangkah maju setengah langkah, menatap lelaki tua itu dan bertanya. Kita bisa bekerja sama jika mereka cukup murah. Pria tua itu mengernyitkan alisnya dan ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka seseorang dari Biro Kemampuan Khususmu akan sekasar ini, Duan Mulin. Sejak kapan seorang bawahan bisa membuat keputusan untukmu, ya? Apakah kau mungkin akan segera pensiun dan menyerahkan jabatanmu kepada bocah nakal ini? Duan Mulin menoleh ke arah Tang Xiu, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Kakek Zhong, jika anak ini ingin mengambil alih posisi direktur biroku, aku tidak akan ragu untuk memberikannya kepadanya sekarang juga. Aku tidak keberatan menjadi prajurit kecil di bawah komandonya. Apa katamu? Wajah lelaki tua itu berubah dan dia menatap Duan Mulin dan Tang Xiu dengan pandangan tidak percaya. Dia tahu kepribadian Duan Mulin, seorang pria yang sangat setia sehingga dia mendedikasikan segalanya untuk negaranya dan sangat peduli dengan posisi direktur Biro Kemampuan Khusus. Bagaimana dia bisa begitu rela melepaskannya sekarang? Senyum mengembang di wajah Tang Xiu saat dia tersenyum tipis dan berkata, aku sama sekali tidak tertarik menjadi direktur Biro Kemampuan Khusus. Tidak perlu menabur perselisihan, Senior Zhong. Katakan saja berapa harga 2,5 hantu di pasar gelap. Orang tua itu menatap tajam ke arah Tang Xiu dan mengulurkan jarinya. 10 juta dolar. Tang Xiu memberinya tanda OKK dan tersenyum tipis. Daripada membunuh kedua setengah hantu itu sendiri dan kemudian menjualnya di pasar gelap, kurasa lebih baik menjualnya kepada kami, bukan? Tentu saja, kami masih bisa membantumu menemukan kedua setengah hantu itu dan kau bahkan bisa bergabung dengan kami untuk membunuh mereka.
Orang tua itu menyipitkan matanya. Usulan dari pihak lain membuatnya tertarik. Selain itu, dia paling tidak takut bahwa Biro Kemampuan Khusus tidak akan menepati janji mereka. Namun, saat ini, dia jauh lebih tertarik untuk mengetahui identitas Tang Xiu. Siapa namamu, anak muda? Tang Xiu, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Kau hebat, nak. Orang tua ini menyukai bakat muda sepertimu, kata orang tua itu sambil mengangguk. Baiklah. Aku setuju dengan kesepakatan itu, tetapi aku ingin kau menungguku sembuh. Tang Xiu membalikkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Sambil menatapnya, dia berkata, Senior Zhong, pemburu bayaran sepertimu berbisnis dengan pisau dan darah, kan? Cedera, terutama yang serius, pasti sangat memengaruhimu, kan? Aku punya beberapa pil obat di sini dan aku ingin kau melihat apakah itu berguna untukmu. Kita bisa membicarakan harganya. Pil obat? Seperti pil penyembuh, kata lelaki tua itu dengan wajah aneh. Bukankah kau pengguna kemampuan, atau kau seorang kultivator oriental, seseorang yang bisa meramu pil obat? Tang Xiu tidak berusaha menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum. Benar sekali. Saya seorang kultivator yang dapat memurnikan pil obat. Jadi, apakah Anda tertarik dengan transaksi ini? Saya perlu memeriksanya terlebih dahulu, kata lelaki tua itu. Jika khasiat pil obat yang Anda buat benar-benar hebat, saya akan membelinya. Namun, jika khasiatnya tidak seberapa, lupakan saja untuk membicarakannya lagi. Tang Xiu membuka botol giok dan menghisap pil penyembuhan suci dari dalam. Ia segera menjentikannya dan pil itu langsung melayang di depan wajah lelaki tua itu. Kemudian, ia berkata sambil tersenyum. Pil penyembuhan suci ini dihargai 20 juta dolar AS. Jika Anda ingin mencobanya dan khasiatnya bagus, Anda harus membayar saya 20 juta dolar. Namun, saya tidak akan mengambil sepeser pun jika efeknya tidak bagus. Bukankah harga yang kau minta hanya memerasku? Teriak lelaki tua itu. 20 juta dolar? Kenapa kau tidak merampokku saja? Senyum di wajah Tang Xiu memudar dan digantikan oleh sedikit ketidakpedulian. Jika kamu terluka parah selama pertarungan dan itu memengaruhi efektivitas tempurmu, kamu dapat berharap untuk menemui ajalmu. Tetapi meminum pil penyembuhan suci yang aku buat akan menyembuhkanmu dengan cepat dan sama dengan memiliki setengah nyawa. Katakan padaku mana yang lebih penting, 20 juta dolar atau setengah nyawa? Ini? Orang tua itu tidak dapat membalas. Tidak peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, tidak ada gunanya jika seseorang meninggal. Namun, pil seharga 20 juta dolar terlalu mahal. Dia mungkin kaya, tetapi membeli selusin pil penyembuhan suci dan ditipu seperti itu tetap akan membuatnya tertekan. Baiklah, terserah padamu, kata Tang Xiu. Kau yang memutuskan apakah kau akan menerima tawaran itu. Lelaki tua itu merasakan luka dalam tubuhnya dan menatap pil yang mengambang di depan matanya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, ia akhirnya berkompromi dan mengambil pil itu, merobek kertas lilinnya dan langsung menelannya. Hati-hati dengan racun, Tuan. Pria pirang itu buru-buru memanggil dengan perubahan di raut wajahnya. Aku akan waspada dan khawatir jika itu orang lain. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi aku bisa merasa tenang jika dia orangnya Duan Mulin. Senyum mengembang di sudut mulut Duan Mulin. Dengan senyum pucat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku tidak pernah menyangka pria berlidah tajam sepertimu bisa mengucapkan kata-kata yang begitu hangat, Old Zhong. Itu sangat jarang keluar dari mulutmu. Ya, aku tahu karakter Tang Xiu. Dia tidak akan menyakitimu. Tang Xiu tidak berbicara, tetapi Duan Mulin benar. Setelah mengetahui keberadaan pemburu bayaran, dia tidak akan menyakiti orang tua yang profesional seperti itu. Pemburu bayaran mungkin mengandalkan pembunuhan untuk mencari nafkah, tetapi semua target mereka adalah orang-orang yang tidak teratur dan ras yang berbeda. Tetapi mereka juga tidak pernah dengan mudah membunuh ras yang berbeda yang tidak melakukan perbuatan jahat ketika mereka bertemu dengan mereka. Dengan kata lain, sebagian besar pemburu bayaran dapat dianggap sebagai orang baik. Setelah lelaki tua itu meminum pil penyembuhan suci, ia merasakan hawa panas mengalir keluar dari pil itu. Panas itu mengalir ke dadanya melalui tenggorokannya dan kemudian mengalir ke perutnya. Akhirnya, khasiat obat yang sangat besar itu menyebar dan menjalar ke anggota tubuhnya dan 5 organ dalamnya. Hah?
Raut wajah lelaki tua itu berubah dan dia langsung duduk bersila. Duan Mulin menoleh untuk melirik Tang Xiu dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya aku tidak pernah tahu kalau kau bisa memurnikan pil obat. Kurasa 20 juta dolar adalah harga yang terjangkau untuk pil penyembuhan suci milikmu, Tang Xiu. Berapa banyak yang kau punya? Aku juga ingin membelinya. Tang Xiu berpikir sejenak dan mengirimkan jawabannya. Saya dapat menjual 100 pil seharga 10 juta dolar setiap tahunnya. Itulah batas pil penyembuhan suci yang dapat saya produksi. Duan Mulin mengacungkan jempolnya dan memuji. Kau benar-benar pantas menjadi salah satu orang kami. Itu tawaran istimewa yang bagus. Kesepakatannya akan seperti yang kau katakan. Biro Kemampuan Khusus akan membeli 100 pil penyembuhan suci darimu setiap tahun. Bab 1037, Terjebak. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 menit berlalu dengan cepat. Saat lelaki tua yang duduk bersila di dek perahu nelayan itu tersadar, matanya berbinar dengan ekspresi gembira. Sosoknya melayang dan datang di hadapan Tang Xiu. Sambil menatapnya lekat-lekat, dia berkata, "Aku butuh 10 pil penyembuhan suci dengan efek yang sama." Senyum tersungging di sudut wajah Tang Xiu saat dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Aku masih punya 9 pil tersisa di botol giok ini. Kamu hanya perlu mentransfer 200 juta dolar ke rekeningku." Kesepakatan? Orang tua itu mengangguk tanpa ragu. Setelah menerima nomor rekening Tang Xiu, dia segera mentransfer uang ke rekening itu. Ekspresi tak percaya muncul di wajah pria pirang dan wanita itu. Mereka menyaksikan saat tuan mereka menerima botol giok itu dan tampak puas. Pria pirang itu kemudian langsung bertanya, "Bagaimana lukamu sekarang, Tuan?" "Hampir sembuh," kata lelaki tua itu dengan gembira. "Aku hanya perlu mengatur napasku nanti untuk kembali ke kondisi prima. Pil penyembuhan suci ini jauh lebih manjur daripada yang kukira." Adik kecil Tang ini benar, memiliki pil penyembuhan suci seperti itu sama saja dengan memiliki setengah nyawa saat bertarung dengan musuh. Pria dan wanita pirang itu saling bertukar pandang dan mereka juga tampak bersemangat, tidak dapat mengalihkan pandangan dari botol giok di tangan tuan mereka. Keduanya dengan cepat berbisik-bisik, lalu wanita itu segera menatap Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum. "Bisakah Anda menjual beberapa pil penyembuhan suci lagi, Tuan Tang? Kakak senior saya dan saya ingin membeli 5 pil seharga 100 juta dolar. Tang Xiu tersenyum aneh dan berkata, "Tidak apa-apa. Kau lebih beruntung karena aku masih punya 10 pil. Untuk mencegahmu mati lebih dulu karena pendahulumu, aku akan menjual 5 pil kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan botol giok lain dan mengambil 5 pil penyembuhan suci dari dalamnya. Setelah memberikannya kepada mereka, dia berkata, "Bayar aku 100 juta dolar sekarang." "Tunggu sebentar." Keduanya dengan cepat mentransfer uang kepada Tang Xiu dengan wajah gembira. Saat transaksi selesai, Tang Xiu menatap lelaki tua itu lagi dan berkata, "Senior Zhong, bagaimana menurutmu jika kita bekerja sama untuk mengejar kedua setengah hantu itu karena kau sudah sembuh sekarang? Aku yakin kau dapat melacak mereka dengan mudah karena seorang pemburu bayaran memiliki cara untuk melakukannya." Benar sekali, kedua setengah hantu itu telah melarikan diri ke arah Lushunkou yang jaraknya kurang dari 200 km dari kita. Namun, kita memerlukan transportasi, kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar mereka dalam waktu singkat jika mereka terus melarikan diri. Duan Mulin mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku akan segera mengaturnya." 10 menit kemudian, 2 helikopter militer segera tiba saat kelompok itu terbang ke kabin tanpa helikopter mendarat. Duan Mulin mengeluarkan perintah dan kedua helikopter itu kemudian terbang ke arah Lushunkou. Dalam perjalanan ke sana, Duan Mulin menerima pesan lain, kasus pembunuhan terjadi di Lushunkou dan tubuh para korban kehilangan separuh darah dalam tubuh mereka, diduga karena darah mereka disedot. Benar-benar menjijikan. Niat membunuh meluap dari mata Duan Mulin saat dia menutup telepon. Dia pernah bertemu dengan makhluk setengah hantu di masa lalu. Ketidakteraturan ini memiliki kebijaksanaan spiritual yang mirip dengan para kultivator dan juga memiliki kekuatan yang luar biasa yang membuat membunuh menjadi pekerjaan mudah bagi mereka. Setengah jam berlalu ketika lelaki tua yang duduk di sebelah Duan Mulin tiba-tiba berbicara. Mereka sudah dekat. Cakram pelacak melacak posisi mereka di pegunungan berhutan di tenggara sekitar 5 km ke depan. Tang Xiu melirik piringan pelacak di tangan lelaki tua itu dan berkata, "Bisakah kau memberitahuku prinsip piringan pelacak ini?"
Bagaimana ia bisa mengunci target dan berapa jarak terjauh yang bisa dilacaknya? Benda ini adalah urat nadi para pemburu bayaran dan kita semua tidak bisa hidup tanpanya, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Sebenarnya, sangat mudah untuk menggunakannya. Selama kamu bertemu dengan target dan mengambil setetes darah mereka, kamu dapat melacak mereka selama posisi mereka tidak lebih dari 300 km jauhnya. Ah, jadi kamu pernah melawan kedua hantu ini sebelumnya? Tanya Tang Xiu dengan heran. Mereka mengancam seorang sopir taksi saat kami menabrak mereka, kata lelaki tua itu dengan wajah agak serius. Ketika kami mencegat mereka, mereka membunuh sopir taksi itu dan kami sempat terlibat bentrokan singkat dengan mereka. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka lolos jika bukan karena cedera saya. Untungnya, saya melukai salah satu dari mereka, dan menggunakan darahnya pada cakram pelacak ini. Tang Xiu tampak sedikit antusias dan bertanya, "Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Atau jika kamu punya kelebihan, aku bersedia membelinya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya punya yang ini. Kami bahkan berusaha keras untuk membeli ini dari pasar gelap karena piringan pelacak milikku sebelumnya hancur saat pertarungan. Kalau kau ingin membelinya, kau bisa pergi ke pasar gelap. Namun, setahuku, ada piringan pelacak yang lebih bagus daripada milikku di sana." Pasar gelap? Tang Xiu berpikir sejenak dan bertanya lagi. "Di mana pasar gelap yang kamu bicarakan?" Di sampingnya, Duan Mulin tampak heran dan bertanya, selama ini, kamu tidak pernah tahu keberadaan pasar gelap di dunia kultivasi, Tang Xiu?" "Aku benar-benar tidak tahu." Tang Xiu menggelengkan kepalanya. "Kupikir kau tahu tentang itu, jadi aku tidak pernah memberitahumu." Duan Mulin bingung apakah harus menangis atau tertawa. Sebenarnya, pasar gelap dunia kultivasi didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat. Tempat itu awalnya tidak berada di kota itu, tetapi karena ada kebutuhan untuk pertukaran sumber daya antara kultivator dan praktisi lain, pasar untuk praktisi di seluruh dunia secara bertahap terbentuk di sana. Skala pengembangan kemudian menjadi lebih cepat dan lebih besar selama beberapa dekade terakhir dan sekarang dapat dibandingkan dengan kota berukuran sedang. "Dunia ini memiliki begitu banyak praktisi dan mereka juga membentuk kota berukuran sedang?" Tanya Tang Xiu dengan ekspresi aneh. "Ada banyak kultivator dan ras yang berbeda di sana," tambah Duan Mulin sambil tersenyum. "Namun, sebagian besar penduduknya adalah orang-orang biasa yang pindah karena perkembangan yang bertahap. Baik mereka kultivator maupun ras yang berbeda, mereka berbaur dengan orang-orang biasa. Mereka hanya mengungkapkan identitas mereka saat dibutuhkan dan selama transaksi dengan orang lain." Tang Xiu tiba-tiba mengerti dan mengangguk. "Begitu. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk mengunjungi Philadelphia nanti. Ngomong-ngomong, ayo turun dan tangani 2,5 hantu itu karena mereka ada di dekat sini." Di kedalaman pegunungan berhutan lebat dan berwarna-warni, 2 anggota klan Fan yang melarikan diri tampak agak gelap dan tertekan, akibat diselimuti oleh kimayat. "Kemana kita sekarang, kakak keempat?" Ketiga pemburu bayaran itu seperti plester kulit anjing yang tidak bisa dikibaskan. "Kita akan mendapat masalah jika tidak membunuh mereka." Niat membunuh yang kuat memenuhi mata Fan Jinsong. Masih ada noda darah di sudut mulutnya. "Ketiga pemburu bayaran itu memang cukup terampil, meskipun aku tidak terlalu khawatir tentang mereka," jawab Fan Jinsing dingin. "Yang kukhawatirkan adalah para pengguna kemampuan Tiongkok itu. Sialnya, para bajingan itu tidak mampu mengendalikan energi mayat mereka. Mereka bahkan terpengaruh olehnya dan membunuh orang-orang dengan kejam dan membawa malapetaka bagi keluarga kita. Apakah menurutmu insiden besar seperti itu di ibu kota tidak akan membuat orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus itu muncul?" "Si bocah Fan kedua itu benar-benar bajingan," seru Fan Jinzong dengan marah. "Keluarga kami menghabiskan begitu banyak uang untuk mendapatkan seni kultivasi ini. Meskipun kami mendapatkannya dari menggali mayat seorang kultivator dari sebuah makam kuno, seni ini memberi kami kekuatan yang luar biasa. Kami membutuhkan beberapa dekade sebelum keluarga kami dapat memiliki pasukan yang sangat kuat dan merencanakan untuk melawan negara sesuai dengan rencana awal kami. Namun pada akhirnya, semuanya sia-sia di tangan bajingan itu." Fan Jinsing menahan amarahnya dengan kuat dan berkata dengan dingin, "Kami telah melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi anggota keluarga kami yang lain masih berada di ibu kota. Saya dapat mengatakan bahwa mereka semua mungkin sudah terkendali sekarang. Namun, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dalam situasi kita saat ini.
Satu-satunya pilihan kita adalah melarikan diri dari Tiongkok terlebih dahulu sebelum kembali lagi nanti untuk menyelamatkan yang lain. Keluarga kami telah mengatur rute pelarian lebih dari 1 dekade lalu, kakak keempat. Fen Jinzong mengangguk. Kita dapat melarikan diri dengan cepat begitu masalah yang kita kembangkan dalam seni kultivasi hantu terungkap. Kita masih harus menempuh puluhan kilometer sebelum tiba di kapal tersembunyi, dan orang-orang kita di sana juga sudah siap. Pengaturan paman memang bijaksana, kata Fen Jinxing. Para pemburu bayaran dan pejabat Tiongkok sialan itu, tunggu saja. Kami, saudara-saudara, akan segera membunuh kalian semua. Tiba-tiba, raut wajah Fen Jinxing berubah dan pupil matanya yang agak keabu-abuan mengecil. Tubuhnya langsung memantul dari tanah saat ia meraih tangan Fen Jinzong dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Mereka bisa mengejar secepat ini? Fen Jinzong melepaskan tangannya dari Fen Jinxing dengan ekspresi tidak percaya sambil berlari. Para pemburu bayaran sialan itu pasti punya cara untuk melacak kita, jawab Fen Jinxing. Ayo kita percepat larinya. Kalau tidak... Dia tiba-tiba berhenti bicara karena hatinya bergetar saat melihat puluhan sosok menghalangi jalan mereka di depan. Kedua bersaudara itu adalah anggota utama keluarga Fen dan tentu saja tahu tentang Biro Kemampuan Khusus Tiongkok. Mereka juga mengenal orang yang bertanggung jawab atas biro itu, Duan Mulin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Duan Mulin benar-benar akan memimpin anak buahnya untuk menghalangi jalan mereka terlebih dahulu, dan bahkan para pemburu bayaran yang mengejar mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Mereka bekerja sama? Di tempat kejadian, Fen Jinzong tidak dapat menahan rasa putus asa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, orang-orang dari Biro Kemampuan Khusus juga tidak lemah. Terlebih lagi mereka bekerja sama dengan para pemburu bayaran, kekuatan yang tidak akan dapat mereka hadapi. Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami benar-benar akan mati di sini? Fen Jinzong mengepalkan tangannya dan meraih pedang perunggu berkarat, lalu dia segera bergegas ke kiri untuk melarikan diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1038, Benar-benar Kaya. Semua orang yang hadir menyeringai saat melihat Fen Brothers berusaha melarikan diri. Jaring telah dipasang, mencegah mereka dari kesempatan untuk melarikan diri. Mereka tidak akan bisa lolos dari malapetaka meskipun mereka 2 kali lebih kuat. Perangkap naga. Jaringan petir. 2 pengguna kemampuan dari Biro Kemampuan Khusus berkelebat bagaikan bayangan saat melepaskan kemampuan khusus mereka saat mengejar Fen Brothers. Tanah lunak di bawahnya melayang dan berubah menjadi 2 naga tanah liat panjang yang langsung melilit kaki mereka. Sementara percikan listrik muncul tiba-tiba membentuk jaring besar untuk menutupi mereka. Mata Fen Jinzong berbalik dan amarah meledak darinya. Saat lengannya melambai ke depan dengan ganas, pedang perunggu di tangannya meledak menjadi sinar keabu-abuan dan, dalam sekejap, memotong naga tanah dan jaringan petir. Memanfaatkan celah ini, kedua bersaudara itu dengan panik melarikan diri lagi. Raut wajah Duan Mulin berubah dan dia berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka mereka memiliki senjata ajaib seperti itu. Namun, mereka harus mati hari ini, apapun yang terjadi. Tidak. Senjata di tangannya bukanlah senjata ajaib, melainkan senjata hantu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang dari klan Fen ini memang memiliki sedikit kemampuan untuk bisa mendapatkan senjata hantu yang langka seperti itu. Senjata hantu? Apa itu? Tanya Duan Mulin dengan bingung. Itu adalah senjata yang disempurnakan oleh zombie dan setengah hantu, dipelihara dan disempurnakan oleh energi kematian mereka yang akhirnya terbentuk setelah mereka menempanya, jelas Tang Xiu. Namun, kultivasi anggota klan Fen ini tidak cukup untuk menyempurnakan senjata hantu tersebut, jadi pedang perunggu berkarat di tangannya pasti diperoleh dari tempat lain. Orang tua itu melayang dan menyela. Tang Xiu benar. Meskipun senjata hantu langka, beberapa tempat memilikinya. Misalnya, di pasar gelap. Namun, senjata ini sangat jahat dan tidak seorang pun kecuali mereka yang berkultivasi dalam sistem kultivasi hantu dapat membelinya. Ah, sepertinya ada banyak hal bagus di pasar gelap hingga ada senjata hantu, jawab Tang Xiu dengan takjub. Pasar gelap memang punya barang-barang yang tidak bisa kau bayangkan, barang-barang yang hampir tidak bisa kau temukan di tempat lain. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kau bisa mendapatkannya asal kau kaya. Tapi obat penyembuhan suci yang kau buat itu akan laku keras jika kau menjualnya di pasar gelap. Beberapa orang akan membelinya meskipun harganya lebih mahal. Itu masuk akal.
Tang Xiu memikirkannya dan mengangguk. Sepertinya aku harus mengunjungi pasar gelap ini dalam waktu dekat. Jika kau memang berencana untuk mengunjunginya, maka kita bisa pergi bersama, Tang Xiu. Wajah lelaki tua itu berubah dan dia berkata sambil tersenyum. Aku berencana untuk berurusan dengan 2,5 hantu ini dan kemudian pergi ke pasar gelap sesudahnya. Meskipun bukan untuk menjual 2,5 hantu ini, aku masih memiliki beberapa setengah hantu yang perlu aku jual di sana. Setelah merenung sejenak, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita punya nomor kontak masing-masing, Senior Zhong. Kurasa aku tidak akan bisa pergi bersamamu karena aku masih harus mengurus beberapa hal dalam waktu dekat. Aku akan menghubungimu saat aku senggang dan kita bisa pergi bersama jika kau ada waktu. Tidak masalah bagiku. Orang tua itu mengangguk. Kemudian, tubuhnya langsung melesat ke arah Fan Brothers. Kecepatannya sangat cepat dan beberapa paku perak melesat keluar dari jari-jarinya dalam sekejap, menusuk punggung Fan Brothers hanya dalam beberapa detik. Belenggu pengunci setan. Sosok lelaki pirang itu bergerak bagai anak panah dan muncul di belakang Fan Brothers yang telah jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Ia melilit kedua bersaudara itu dengan rantai gelap sementara 4 sabuk angin datang sesaat setelahnya dan mengikat anggota tubuh mereka. Merusak. Kedua saudara kipas itu meraung. Namun, tepat saat rantai gelap dan 4 sabuk angin yang mengikat mereka hampir putus, lelaki tua itu mengeluarkan cincin baja dan langsung melilit leher mereka. Menjauhlah dari kami dan mati saja. Hembusan aura yang menyesakkan keluar dari Fan Jinsing saat ia melepaskan diri dari rantai dan sabuk angin, bergegas menuju lelaki tua itu dalam sekejap. Ia melepaskan tali dengan kait emas dari pinggangnya dan mengayunkannya ke dahi lelaki tua itu. Kau sedang mencari kematian. Saat lelaki tua itu berteriak dan menghindari kail emas itu, sebilah pedang berwarna kuning muncul dari sarung di punggungnya. Tepat saat dia siap melancarkan serangan balik, Fan Jinzong yang terikat tiba-tiba menjentikan jarinya dan menembakkan jarum hitam ke arahnya. Kau ingin menipuku, ya? Orang tua itu penuh energi dan menggunakan pedangnya untuk menyingkirkan jarum hitam itu dalam sekejap. Namun, pada saat ini, Fan Jinsing menjentikan tali dan kail emas itu bergerak secepat kilat dan langsung merobek luka berdarah di lengan kiri orang tua itu. Tidak jauh dari mereka, Tang Xiu sedikit mengernyitkan alisnya saat dia samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi pada Fan Jinzong dan Fan Jinsing. Meskipun kedua pria ini dengan panik melawan balik dalam kegilaan, mata mereka sekarang dipenuhi dengan ki keabu-abuan sementara aura kegelapan yang mengerikan yang dipancarkan oleh mereka memberi tanda bahwa sesuatu yang jahat akan meledak. Aku akan membunuh mereka. Jari-jari kaki Tang Xiu bergerak cepat, tubuhnya terangkat ke atas, dan melesat ke arah Fan Brothers seperti bola meriam. Saat dia melepaskan pedang sucinya, lapisan-lapisan cahaya pedang menyapu ke depan dalam sekejap. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Jiwa Fan Jinzong dan Fan Jinsing menjerit saat raut wajah mereka ketakutan. Meskipun mereka melawan dengan putus asa, lapisan-lapisan pedang terus menghantam mereka dan luka-luka berdarah muncul di tubuh mereka. Mati. Tang Xiu menjentikan pergelangan tangannya dan bayangan pedang yang tumpang tindih langsung menyatu menjadi satu. Aura kekerasan meledak saat kedua pria itu ditebas. Duan Mulin, yang melihat seluruh kejadian itu, menggigil, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan sekuat ini dan hanya butuh satu serangan untuk membunuh Fan Brothers. Aura dan kekuatan yang dipancarkan Tang Xiu membuatnya menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Tang Xiu saat ini sangat besar. Bukan hanya Duan Mulin yang terkejut saat ini, bahkan lebih dari selusin elementalis dari Biro Kemampuan Khusus ternganga dengan rahang menganga. Orang tua Zhong sangat terkejut dengan ketidakpercayaan di mata dan wajahnya, menatap Tang Xiu seperti sedang melihat monster. Itu benar-benar pembunuhan instan. Tang Xiu hanya butuh satu pukulan untuk membunuh 2,5 hantu yang sangat kuat. Itu sungguh tidak terpikirkan. Dia sangat yakin bahwa dia sendiri sangat kuat, tetapi dia harus mengerahkan segala yang dia punya untuk membunuh 2,5 hantu ini. Dia seorang kultivator. Tapi, tingkat kultivasi apa yang telah dia capai sekarang? Apakah dia telah berhasil mencapai tahap inti emas? Orang tua itu adalah seseorang yang memuja kekuatan, dan ahli yang kuat seperti itu tentu saja seseorang yang pantas dihormati, terlepas dari jenis kelamin dan usianya. Meskipun Tang Xiu tampaknya berusia awal 20-an, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan pantas dihormati. Saat dia mengambil kembali paku perak dari punggung Fan Brothers, dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, Anda sangat kuat, Tuan Tang. Sebenarnya merekalah yang terlalu lemah.
Tang Xiu tersenyum tenang dan berkata, jika mereka lebih kuat, tidak akan semudah itu membunuh mereka. Tidak juga. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mungkin hanya setara denganku jika mereka lebih kuat. Kurasa aku tidak akan bisa bertahan bahkan beberapa gerakan jika aku berhadapan denganmu. Bisakah kau memberitahuku apakah kultivasimu telah mencapai tahap inti emas? Panggung inti emas? Tang Xiu merasa geli dalam hati. Bahkan jika kekuatannya saat ini dibandingkan dengan para ahli di tahap awal Naschen Soul, perbedaannya tidak terlalu jauh. Dia bahkan dapat membunuh mereka yang berada di tahap akhir Naschen Soul dengan cara yang tak terbatas yang dimilikinya. Namun, perlu untuk menyembunyikannya agar wajah beberapa orang tetap aman. Di sisi lain, dia juga tidak ingin terlalu memperlihatkan kekuatannya. Jadi dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Ya, aku memang berada di tahap inti emas. Orang tua itu mengacungkan jempol dan memuji. Saya khawatir kami para pemburu bayaran akan mendapat pukulan telak jika Anda menjadi pemburu bayaran, Tuan Tang. Anda bahkan bisa membuat kami kehilangan pekerjaan. Jangan khawatir soal itu, senior. Tang Xiu bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Aku tidak tertarik menjadi pemburu bayaran. Aku bahkan lebih malas mengejar makhluk jahat yang menyakiti orang biasa. Sebenarnya, identitas asliku adalah seorang pengusaha yang pekerjaan utamanya adalah menghasilkan uang. Seorang pengusaha? Orang tua itu terdengar terkejut dan bertanya. Apa bisnis Anda, Tuan Tang? Tang Xiu tersenyum tipis dan menjentikan jarinya. Sekotak nektar dewa kemudian muncul di tangannya. Setelah mengirimkannya ke hadapan lelaki tua itu, dia tersenyum tipis dan berkata, ini adalah pertemuan pertama kita dan kita juga baru saja menghadapi musuh yang sama, jadi kita bisa dianggap sebagai teman. Jadi, aku ingin memberimu sekotak anggur ini untuk pertemuan pertama ini. Nektar para dewa? Mata lelaki tua itu berbinar dan tenggorokannya tiba-tiba bergetar. Benar sekali. Itu adalah anggur yang diproduksi oleh perusahaanku. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Semoga senior Zhong menyukainya. Orang tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak percaya. Perusahaanmu adalah Magnificent Tang Corporation? Benar sekali. Aku pemilik Magnificent Tang Corporation. Tang Xiu mengangguk. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Tang Xiu. Ia baru saja berkenalan dengan Tang Xiu, tetapi semakin lama ia mengenalnya, semakin terkejutlah ia. Dari mengetahui identitasnya sebagai seorang kultivator pada awalnya hingga pil obat yang ia buat, hingga pembunuhan 2,5 hantu tadi, dan sekarang ia mengetahui bahwa ia adalah pemilik Magnificent Tang Corp. Lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa ia, yang telah bertemu dan mengetahui banyak orang dalam hidupnya, secara tak terduga tidak dapat melihat sisi buruk Tang Xiu, dan bahkan terkejut olehnya saat pertama kali mereka bertemu. Generasi baru benar-benar menggantikan yang lama dan bahkan jauh lebih kuat. Sambil mendesah dalam hatinya, satu-satunya lelaki itu kemudian mengeluarkan ekspresi serius untuk pertama kalinya dan berkata, Tuan Tang, lelaki tua ini bernama Zhong Zicheng. Saya juga seorang warga negara Tiongkok yang ditakdirkan dengan kesempatan untuk belajar di bawah seorang pemburu bayaran, guru saya. Sungguh suatu berkah dan keberuntungan bahwa saya bisa berkenalan dengan Anda kali ini, Tuan Tang. Saya harap kita bisa bekerja sama lebih banyak di masa mendatang. Kau terlalu memujiku, senior Zhong. Tang Xiu menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Aku yakin akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama nanti. Namun, karena kita telah memecahkan 2,5 hantu ini, maka aku akan mentransfer 10 juta dolar ke rekeningmu. Kau tidak perlu membayarnya sendiri, Tang Xiu. Duan Mulin menghentikan Tang Xiu dan berkata, membunuh 2,5 hantu ini adalah tugas Biro Kemampuan Khusus dan tanggung jawab negara. Hei, kakek Zhong, kau belum mengubah akunmu sebelumnya, kan? Haruskah aku mentransfer uang ke akun itu? Orang tua itu, Zhong Zicheng, mengangguk dan berkata, ya. Aku belum mengubahnya. Itu masih yang lama. Tang Xiu tidak membantah Duan Mulin. Dia tentu saja senang melihat Duan Mulin bergegas membayar tagihan karena uangnya tidak sampai karena tertiup angin. Bab 1039, menyelamatkan gadis kecil. Beijing, di sebuah bangunan yang tampak biasa. Tentara berseragam kamuflase dan bersenjata senapan berjaga-jaga, sementara banyak pria dan wanita dengan ekspresi serius keluar masuk sambil membawa dokumen.
Di dalam ruang paling dalam, dua baris layar LCD menampilkan berbagai pola dan data dengan banyak orang mengetik di keyboard di depan mereka dan sesekali mengobrol. Wei Changsheng sedang duduk di sofa di sudut sambil membaca informasi di tangannya dengan tenang. Sebagai salah satu kepala Departemen Intelijen, kasus yang merepotkan baru-baru ini telah membuatnya sangat pusing. Meskipun sebagian besar anggota keluarga Fan sekarang ditahan, kemajuan interogasi sangat sulit. Ketua. Seorang pria kekar datang menghampirinya dengan langkah lebar. Di wajahnya yang dingin terlihat sedikit ekspresi tak berdaya, dan suaranya terdengar sedikit berbeda. Ada apa? Tanya Wei Changsheng sambil mendongak dan mengerutkan kening. Gadis itu menangis seharian dan tidak menyentuh makanan dan minuman apapun. Dia juga tidak bisa tidur, kata lelaki kekar itu tanpa daya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirimnya ke pusat penahanan saja? Atau? Mendengar laporan itu, Wei Changsheng membanting dokumen di tangannya ke atas meja dan berteriak. Jika bukan karena wanita jalang itu, kasus besar di ibu kota tidak akan terungkap. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, aku tidak akan pernah percaya bahwa kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia. Tidak mungkin dia bisa berada di posisi yang sangat baik saat orang-orang klan Fan melakukan pembantaian di pusat kota. Kami sudah memeriksa semuanya. Dia berasal dari keluarga biasa dan profesinya adalah penyiar acara siaran langsung. Saya yakin Anda juga sangat jelas dengan metode interogasi kami, Ketua. Tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan rahasia apapun dengan kepribadiannya. Pria besar itu berkata. Sangat mungkin dia berada di tempat itu secara kebetulan dan memulai siaran langsungnya secara langsung. Aku tidak peduli tentang itu. Wei Changsheng berkata dengan marah. Bahkan jika dia ada di sana secara kebetulan, kita tetap harus menahannya. Ini adalah kasus yang besar dan sensasional, tetapi dia menyebarkannya di internet. Apakah kamu tahu seberapa besar dampak dan masalah yang telah dia sebabkan pada kita? Nanti, aku akan menugaskan beberapa orang untuk memeriksa semua platform penyiaran itu dengan saksama, dan memblokirnya jika ada pelanggaran. Tentang itu, pria besar itu ragu-ragu dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum pahit. Perintah kepala suku di tempat ini jauh lebih berkuasa daripada perintah surga. Tidak ada gunanya berdebat dengannya karena dia sudah memutuskan. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah wanita jalang itu sendiri. Menyiarkan banyak hal bukanlah hal yang salah, tetapi mengapa dia harus menyiarkan kasus yang begitu serius di internet? Orang harus tahu bahwa bahkan negara telah memblokir berita tentang kasus ini, tetapi dia hanya menanam bom dan mendorongnya hingga menyebabkan kekacauan besar. Tiba-tiba, interkom di tangan pria besar itu berdering. Suara seorang prajurit yang bertugas memblokir jalan terdengar. Kapten, ada seorang kawan yang meminta untuk menemui kepala Wei. Pria gagah itu tertegun. Dia melirik Wei Changsheng dan bertanya. Kawan yang mana? Dia mengaku sebagai Tang Xiu dan dia punya surat kepercayaan dari Departemen Keamanan kami. Tang Xiu? Pria itu sedikit mengernyitkan alisnya karena nama itu terdengar familiar baginya. Wei Changsheng, yang masih duduk di sofa, tampak terkejut. Ia segera bangkit dan berkata, pahlawan besar kita ternyata ada di sini. Ia berasal dari departemen kita, tetapi ini pertama kalinya ia melapor ke sini. Biarkan ia masuk. Dipahami? Setelah sekitar 5 menit, Tang Xiu tiba di halaman belakang gedung segi 4. Saat melihat Wei Changsheng menyambutnya dengan wajah berseri-seri dan mengulurkan tangannya dengan ramah, dia tersenyum dan berkata, Anda kepala Wei, kan? Tang Xiu melapor kepada Anda. Aku sudah lama mendengar tentangmu, Tang Xiu. Kami Changsheng terkekeh dan berkata, aku kenal semua anggota Departemen Keamanan kami, tapi hanya kau satu-satunya yang tidak kukenal. Baiklah, Ketua Wei harus memaafkanku soal itu. Tang Xiu terkekeh dan berkata, aku punya terlalu banyak urusan, jadi itu sebabnya aku tidak pernah melapor ke sini. Orang yang punya bakat dan kemampuan hebat di negara ini sepertimu pasti sangat sibuk. Sudahlah, jangan banyak bicara, oke? Senang sekali kau bisa datang ke sini saat ini. Wei Changsheng tertawa dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, sangat beruntung kau hadir saat kasus besar itu terjadi. Aku sudah tahu dari atasan kita bahwa anak buahmu yang menangani para pembunuh itu, kan? Itu bagus. Kalian semua pantas menjadi bagian dari Departemen Keamanan kita. Itu pujian yang berlebihan, Ketua Wei. Itu bukan apa-apa selain tugas dan tanggung jawabku,
kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tidak ada kesombongan dan kerendahan hati tanpa harus bersikap seperti budak. Itu bagus, kata Wei Changsheng sambil mengangguk. Ngomong-ngomong, Tang Xiu. Kalau ingatanku benar, hari ini adalah ulang tahun ke-80 tetua Tang, kan? Aku punya banyak urusan akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa hadir dan memberi selamat kepada tetua Tang secara langsung. Aku hanya bisa menugaskan beberapa orang untuk menyampaikan salamku. Nah, kenapa kau datang ke sini hari ini? Apakah ada hal lain yang kau pikirkan? Terus terang saja, saya punya dua tujuan utama datang ke sini hari ini, Ketua Wei, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Pertama, untuk bertemu dan melapor kepadamu. Kedua, tentang gadis yang gegabah itu. Saya harap kamu bisa memberinya sedikit keringanan. Saya akan mendidiknya dengan baik sehingga dia tidak akan membuat masalah seperti itu lagi. Wei Changsheng menatap kosong sejenak sebelum dia langsung mengerti tujuan kedatangan Tang Xiu hari ini. Namun, ada sedikit ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya. Kamu kenal gadis Tian Xiaomeng ini? Sayang sekali, kurasa aku memang mengenalnya. Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata. Dialah yang melaporkan beberapa hal yang kulakukan sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan terekspos ke publik. Hah? Wei Changsheng terkejut dan berkata. Dari caraku memahaminya, kamu tidak ingin menjadi terkenal? Seperti babi yang takut gemuk, ketenaran hanya akan menjadi pertanda masalah bagiku, kata Tang Xiu dengan wajah tak berdaya. Aku selalu ingin bersikap rendah hati, tetapi siapa sangka gadis ini diam-diam membocorkan rahasia tentangku tanpa izinku. Aku tahu dia tidak punya niat buruk. Yang dia promosikan adalah semua energi positif yang bisa dia pancarkan sepanjang waktu, jadi aku tidak bisa menyalahkannya meskipun itu bertentangan dengan keinginanku. Wei Changsheng mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia berkata, aku akan memberinya pelajaran, setidaknya mengurungnya di tahanan selama 15 hari, sehingga dia bisa menerima pelajaran dengan baik. Namun, karena kamu membelanya, maka aku akan membatalkannya. Kamu bisa membawanya pergi, tetapi ingatlah untuk mendidiknya dengan baik agar dia tahu apa yang bisa dilaporkan dan apa yang tidak. Dengan wajah penuh keyakinan, Tang Xiu menurut. Jangan khawatir. Aku akan mengajarinya dengan baik tentang hal itu. Benar, Ketua Wei. Apakah kamu suka minum? Aku punya anggur yang enak di sini, apakah kamu ingin aku menjual 2 botolnya? Wei Changsheng menatap kosong sejenak, lalu segera tersenyum dan berkata. Apakah itu nektar dewa? Tang Xiu mengeluarkan nektar dewa dari cincin spasial dan menyerahkannya kepada Wei Changsheng sambil tersenyum. Itu 2 yuan. Saya harap kepala Wei tidak keberatan jika saya mengambil uangnya. 2 yuan? Lucu sekali. Bibir Wei Changsheng melengkung ke atas dan senyum mengembang di wajahnya. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan menemukan sejumlah uang. Namun, uang kertas terkecil adalah 5 yuan, jadi dia memberikannya kepada Tang Xiu dan berkata sambil menyeringai. Baiklah, aku tidak keberatan membeli 3 lagi jika kamu punya. Departemen keamanan kami memiliki banyak orang yang suka minum, loh. Tang Xiu menyeringai dan mengeluarkan 3 botol lagi nektar dewa dari cincin spasial. Kemudian, dia berkata, baiklah, karena Kepala Wei dan kawan-kawan lainnya menyukai nektar dewa, hubungi saja Kang Xie secara langsung. Aku akan memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Wei Changsheng menyipitkan matanya, memperhatikan Tang Xiu mengeluarkan nektar dewa begitu saja. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Untuk memastikan tebakannya, dia bertanya dengan berbisik. Hei, Tang Xiu. Duan Mulin memberitahuku bahwa kau seorang kultivator. Jadi, benda yang kau gunakan untuk menyimpan nektar dewa ini pasti benda yang hanya dimiliki oleh kultivator sepertimu, kan? Ya, itu cincin spasial, jawab Tang Xiu tanpa ragu. Ruangnya lumayan dan bisa menyimpan beberapa nektar dewa. Sayang sekali negara ini punya peraturan yang melarang kita memberikan hadiah kepada atasan. Kalau tidak, aku akan memberimu 10 kotak nektar dewa sebagai tanda baktiku, Kepala Wei. Buahaha, Wei Changsheng tertawa terbahak-bahak dan berkata. Tidak perlu 10 kotak. 1 atau 2 kotak sudah cukup bagiku. Kau hebat, Tang Xiu. Aku menyukaimu meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, anak muda. Aku yakin kau punya masa depan yang cerah di depanmu.
Aku menganggap kata-katamu sebagai berkah dan aku pasti akan berusaha keras untuk itu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban, Wei Changsheng bertanya lagi. Apakah kamu siap untuk membawa gadis itu pergi sekarang? Atau? Aku akan membawanya pergi sekarang karena aku akan pulang untuk memberi selamat kepada kakek di hari ulang tahunnya, kata Tang Xiu. Juga, aku akan memastikan untuk mengundangmu minum dan melaporkan pekerjaanku kepadamu setiap kali aku punya waktu luang, Ketua Wei. Baiklah. Ulang tahun senior Tang tidak akan bisa dirayakan tanpa kehadiran cucu kesayangannya, bukan? Pastikan untuk datang ke sini lebih sering, kata Wei Changsheng sambil tersenyum. Mengerti? Tang Xiu menjawab dan mengikuti pria kekar itu menuju kamar kecil di halaman depan. Ketika pintu didorong dari luar, terdengar suara isak tangis dari dalam. Tang Xiu tersenyum dan masuk ke dalam saat dia melihat tempat tidur tunggal di sudut dan Tian Xiaomeng menyusut di sudut tempat tidur, menangis. Baiklah, apakah kau sudah belajar dari kesalahanmu sekarang, gadis? Tian Xiaomeng mendongak dengan wajah berlinang air mata. Ia tertegun saat melihat Tang Xiu, berteriak wow, dan menangis lagi seolah melampiaskan semua keluhannya. Pada saat yang sama, ia berjuang untuk berdiri dari sudut tempat tidur dan melompat keluar untuk berlari ke pelukan Tang Xiu. Pria kekar itu hanya berdiri di pintu, menatap Tang Xiu dan Tian Xiaomeng dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, dia langsung salah paham bahwa Tian Xiaomeng adalah pacar Tang Xiu setelah melihat betapa dekatnya hubungan antara keduanya. Bersambung ke episode 268. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.